Silahkan, karena kali ini pesawatnya sudah mengarah dari area Mamut menuju ke area Council Hall. Council Hall. Dan kali ini UFOS pun gak turun ke area konsil ataupun Stone Ridge, mereka lebih turunnya area Mammoth. Dan blue zone-nya seperti kita lihat di sana ada dari RRQ, Bonafide, dan lagi ada FE yang emang benar-benar posisinya terhimpit karena di depan Santa Caterina itu ada GRC, di tengah-tengah seperti biasa First Riders yang gak mau mengalah sedikit pun. Dan kali ini FE-nya langsung terkena critical damage. Elektra pun tumbang. Ading kali ini mencoba untuk mengamankan poin sementara karena ini terlalu riskan kalau dia bertahan seperti ini. Ya. Yang mana kompon di area tengah-tengah antara Santa Caterina dengan Stone Ridge itu emang cukup minim, apalagi mereka ini turunnya satu squad. Dan kalau kita lihat, kita flashback ke area di sini, itu mereka tusunnya sama JRC di tangan JRC yang emang mereka niatnya looting dulu, santai dulu, malah ditatakin dan malah digerus terus menerus sama JRC, sehingga nggak ada ruang gerak untuk mereka dan mereka pun mau nggak mau menerima kenyataan untuk tusun di peringkat ke-12. Nah, ini harus direvisi nggak sih untuk mungkin segi drop zone-nya, karena kalau gua lihat dari FS sendiri untuk di Kalahari ini agak sedikit tanggung untuk drop zone yang mereka ambil karena berada di dua area besar tapi ada dua tim yang berbeda gitu loh. Ada Santa Catarina, di sana ada JRC, terus di bawahnya area Stone Ridge ada siapa tadi? Bonafide. Ada Bonafide, sedangkan mereka di tengah-tengah, sedangkan area itu tidak high loot gitu loh. Iya. Mending kayak lu bisa ngambil tempat yang benar-benar tempat besar lah gitu ya. Mungkin itu yang sebetulnya harus bisa direvisi, karena kalau misalkan lu turun di situ kayak turun di jembatan inilah, kayak turun di jembatan Samurai Garden sama ini Kota Tua. Iya, Ya, betul banget. jadi Itu lootingannya dikit banget. dikit banget. Dan menurut gua dari FE itu cukup worth it ketika mereka memindahkan drop in mereka ke arah Council Hall di Kalahari, karena sejauh ini Council Hall itu kosong, Shrines itu kosong, nggak ada Kalau sebenarnya. misalkan ada pun fight aja Ya, gitu loh. fight aja. Dan mereka 2 kali di sana tetap ada di drop in yang sama. Dan kalau kita berkaca, mereka juga udah tertulis kali ini bikin ada perang. Oke, Kapten Legalot kali ini harus sudah tumbang, tapi Rensigia didapatkan oleh Maybe, backup yang sangat cepat dari seorang Maybe. Karena kali ini satu orang terculik, itu artinya tugas dari Ubed untuk menyelamatkan rekannya sudah bisa dilaksanakan. Dewa meskipun harus terculik di tempat yang lain, tapi mereka masih bisa lagi-lagi terus survive dan melanjutkan lagi looting tetap. Betul banget. Tapi memang apa ya, minusnya dia terus ngasih kill ke tim musuh. Dewa ya. Ya. Dengan adanya fitur revival point itu full senyum gak sih? Hah? Full senyum gak sih? Jadi udah full senyum banget mereka. Mati ya udah, nggak usah takut, masih Iya, bisa udah. dihidupin lagi. Aura Di arah lain. Tusun ini dia. Kalau kita lihat juga Uki Jamsut yang bakal coba untuk masuk ke area confinement. Yes, ada lemparan-lemparan granat tentunya dari tim EB, tapi Ega bersama dengan Mersor sudah tumbang. Rahel terkejoet, di depannya langsung ada orang. Krononya dinyalakan, terpanik juga. Masih ada tembakan dikeluarkan, tapi di dalam Krono, yang mana untuk sekarang Krono nggak bisa nembak dari dalam ya. Rahel bergerak ke arah luar, kali turun juga ke arah bawah, sudah tertembak. Rahelnya pun harus sudah tumbang di posisi ke-11 dan akhirnya UNB berhasil mendapatkan 4 kill. Masuk menuju ke 10 besar, perlahan bangkit membalaskan dendamnya ke para ladies tadi karena mereka sempat rata juga di Golf Course ya. Betul, Golf Course. FE-nya pun juga menyusul di posisi ke-10 Bigen. Cepat banget temponya, belum sempat kita untuk membahas satu tim yang udah tadi sistemnya balas dendam terjadi, dan kali Bonafide dengan GRC Ya. yang emang fight di area Stone Ridge. Ya, make sense menurut gua kalau misalkan kayak gini, lu punya lootingan banyak dari Stone Ridge, lu punya lootingan banyak dari Santa Catarina, dan lu bisa nge-fight di salah satu area ataupun di tengah-tengah gitu loh. Kalau misalkan posisinya tadi FE nge-looting di sana terus mereka stay di sana dan looting seadanya, mereka bakal jadi makanan buat dua tim ini gitu loh. Better kayak mendingan kayak Bonafide atau kayak ini, kayak si GRC aja, lu nge-looting di tempat lain terus tabrakin tim yang lain, atau kalaupun ada timnya di situ mending, karena lu bisa dapetin lootingan secara gambling daripada enggak dapat sama sekali. Tapi granat terus dilemparkan sampai akhirnya Eki tidak mampu selamatkan karena granat dari seorang Rehan begitu mematikan. Harus lebih berhati-hati karena memang posisi dari tim Bonafide sendiri mendapatkan sedikit
high grounding dengan lantai-lantai yang mereka daki. Sedangkan dari GRC sendiri mereka berada di arah bawah dan turut juga untuk memantau ke arah atas karena memang posisi bebatuan yang ada seperti yang Lim tempatnya saat ini menyulitkan dirinya untuk melepaskan tembakan. Tapi di sana berhasil bakal serang Surya. Dimana kali ini bakal sulit juga untuk melakukan ending. Calvin sudah melakukan flanking di sebelah kiri. Diberikan formasi Lim yang berupaya untuk naik tetapi sepertinya bakal tertahan. Sudah mulai tertembak juga Lim. Setengah darah sudah hilang. Calvinnya sudah mulai bergerak untuk naik juga menuju ke arah atas. Tapi di sana Gustav juga tertembak. Rehan masih belum bisa healing. Masih ada Gustav berhasil mendapatkan satu api Surya. Begitu mematikan dengan karbiometrik scope-nya. Dan Surya sudah terlihat posisinya juga serang Calvin. Masih ada sebuah glory dipasang balik. Masih berupaya melakukan rush. Bonafide-nya malah kena orang karena Black didapatkan oleh serang Mario dengan sebuah trap lane tapi Lim juga berhasil didapatkan dan Surya terlalu jauh. Mario berhasil mendapatkan tapi Mario juga tumbang karena dari belakang masih ada orang dan Surya bakal ditugaskan untuk lari sejauh mungkin. Iya, itu dia pergerakan yang cukup tepat daripada Bonafide walaupun sempat untuk terjatuh beberapa kali teman-temannya dan ini terculik 2 orang. Kalau menurut gue di area seperti itu seharusnya mereka itu bergeraknya untuk barengan. Apalagi ketika kita lihat maju satu persatu itu emang benar-benar riskan. Apalagi di atas sana satu orang menggunakan car dari teman-teman JRC yang emang benar-benar mengganggu. Kalaupun dia lepas daripada landmine, dia nggak bisa lepas dari belakang karena ada udah nge-backup. Namun kali ini di sisi lain sudah ada MBR yang bakal coba untuk berjumpa di mana rahasia sang bocil kematian kali ini berhasil mendapatkan MVP dengan 4 eliminasi. Nggak mau mengendurkan serangan lagi ke depan di mana Zax mencoba untuk membuka arah jalannya. Rahasia memberikan satu covering ke depan di mana MBR juga nggak bakal mau tinggal diam. Kalau coba untuk natang ke depan sekarang rumah namun Zax juga darah misalkan setengah lagi. Kali ini Bigan. Yes, 4 lawan 4 terjadi tapi belum berhasil selamatkan satu player dari MBR. Terus dihancurin globalnya bahkan lagi-lagi Rahasia mendapatkan satu knockdown meskipun Zeknya harus ditumbangkan tapi tidak mampu selamatkan. Ada RRQ di sana mengejutkan sekali. Rahasia berhasil ditumbangkan dengan satu buah lemparan dari pelontar. MBR-nya terlebih dahulu ternyata yang harus ditumbangkan ke lobby tapi Mans berada di posisi yang sangat-sangat jauh untuk menyelamatkan nyawa dari rekan-rekannya bersama dengan Jujun juga masih ada kesempatan. Ya, by front area yang cukup kosong ada Revo di sana. Vending machine coba untuk digunakan dengan tepat. 6 poin eliminasi yang udah mereka kumpulkan dengan dihidupkannya 2 player tersisa di sini yang emang bener-bener kita lihat Bigan. Setiap yang megang koin banyak, apalagi dia niatnya pengen nge-revive itu killnya pasti 0. Iya. Setuju. Dan gua mungkin ini perkiraan gua ya, mungkin benar mungkin salah. Setiap orang yang dapat koin itu pasti bakal dikasih ke salah satu orang di timnya. Contoh kayak Dewa tadi yang mungkin teman-temannya dapat koin itu pasti bakal dikasih ke Ubed. Ubed. Dan satu orang dari tim tersebut bakal lebih sedikit lebih jauh dari pertempuran. Contoh kayak tadi yang revive siapa dari EVOS? Man ya? Man yang revive dari EVOS. Mungkin juga Man bisa ikut war tapi Man pasti bakal lebih nyari posisi yang lebih aman untuk ngelepasin tembakan. Dia cuma bisa nempatin diri dari jarak kejauhan, jaga-jaga. Kalau misalkan timnya udah kena 3, dia lebih mudah tarik mundur. Beda cerita kalau misalkan Man-nya ikut nempel, kalau misalkan 2 udah kenok atau 3 udah kenok, si Man sendirian belum tentu bisa menang. Betul banget, apalagi yang emang kita lihat tadi ada tim third party di mana RRQ datang ketika 2 tim ini saling berperang, yaitu dari MBR dengan juga EVOS. Apalagi M79 dari Legailot. Ketika kita terlalu memaksakan itu emang benar-benar riskan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, standing round keempat masih cukup kokoh dengan 70 poin. Sementara dari EVOS Immortal dan juga GG di sana dengan 53 poin yang emang udah bener-bener naik. Serta MBR Bigan ya yang kita lihat perlahan tapi pasti naik sedikit demi sedikit. MBR itu merupakan salah satu tim yang sebetulnya tadi di game sebelumnya itu sulit ya untuk merangsek masuk ke dalam zona. Tadi di Factory kan dia ada di luar banget. Terus yang sisa itu tadi Aura doang, tapi dengan poin eliminasi yang dimiliki sama MBR ngebantu mereka supaya bisa merangsek sampai ke posisi ketiga ya. Kali ini
Besok bakal ada fighting Reverse Rider sudah mulai melepaskan tembakan satu sama lain. Satu orangnya harus segera diselamatkan. Ada RRQ ternyata di sana yang cukup menyulitkan pergerakan dari Legalot yang sudah menggunakan M79. Sementara dari DG dan juga Bonafide sudah saling tukar peluru. Satu orang dari First Rider masih belum bisa diselamatkan. Entah ada apa, YJG harus ditumbangkan. Ternyata harus direlakan satu orang. Diwan tidak mampu di revive karena nggak tahu dah Diwan itu kendoknya di mana. Tapi Pac-Man berhasil ditumbangkan tadi oleh salah satu player dari First Rider. Ini artinya First Rider bakal membangun sebuah pertahanan terlebih dahulu. Clue sudah dinyalakan dan PR untuk mereka adalah masuk ke dalam zona. Karena zonanya udah nggak lagi di Refinery. Dan RRQ juga mereka harusnya punya objektif yang lebih lebih bijak lagi seharusnya. Iya betul banget, karena kalau sedikit kita ketahui begini, ini game kita ini battleground ya. Dimana kalau kita lama untuk mengakhiri peperangan, critical damage dari seorang Maybe 348 dengan Nesekinnya berhasil mendistract satu orang di depan sana. Battle Royale, kalau kita berperang lama, otomatis riskannya adalah kita bakal kedatangan tamu. Tentunya kita bakal ke party, bakal dikepung dari sisi sebelah kiri dan kanan. Ini dia contohnya dari Bonafide. Coba untuk masuk dan juga persentasenya pecah. Itu dia. Waduh! Nggak bisa gitu. Sang Kapten Bigan. Ini penguasa Refinery sebetulnya kan RRQ, bos. Iya, rumah mereka. Iya. Waduh. Sendirian Legalot sendirian. Ini nggak perlu RRQ-nya dah. Udah, gua kaptennya langsung. Kapten yang punya M79 ya? Iya. Kapten yang punya Revin nih. Betul. Datang. FR rata coy. Buset dah. Maju lo lawan gua. Solo nih. Senggol dong. Langsung rata begitu aja. Tapi gak sampai daripada itu Bigan. GRC Lim bakal kedatangan tamu. Satu tim lagi kali. Dewa dimana Ubednya udah jauh. Cukup jauh. Menyingkir sedikit. Supaya dia tuh melihat dulu. Apakah temannya ini bisa atau enggak. Kalau temannya nggak bisa ya udah dia tarik aja. Kalau bisa dia nge-cover. Nah, itu gila. UNB berhasil menculik seorang Pac-Man dan kali ini mereka rupanya lebih kayak menyusun tangga dari teman-teman Dewa ya untuk kepikir satu orang. Aduh, Gustavnya tiarap-tiarap manja tapi ketahuan langsung di headshot begitu aja. Dan ini dia DG, Super DG yang cukup bagus dan ada Calvin yang masih survive di bawah zona yang cukup riskan Bigan. Ya, for info juga untuk revival point ini hilang di zona setelah zona kedua menyusut ya. Nah jadi nggak bisa selalu melulu ketika 3 teman lo mati objektif lu buat nge-revive, nggak selalu seperti itu karena memang revival point ini hilang juga ya. Calvin terkunci pergerakannya tapi RRQ kali ini mulai mengamuk di game kelima di Kalahari. Sudah mulai bergerak kembali berada di dalam zona, mereka bakal bermain lebih safe lagi meskipun mereka harus berbagi compound dengan UNB. Sebuah granat siap kalau serang Maybe tapi malah kali ini Made berhasil mendapatkan Pac-Man terculik entah dari arah mana. Masih lengkap dengan 4 orang kali ini. Bonafide-nya sayang sekali harus tertumbangkan lagi-lagi. Bonafide naik turun performanya. Memang cukup sulit permainan dari tim Bonafide selalu dihadang. Sudah ada Skyler yang digunakan oleh seorang Legalot. Pelontarnya sudah mulai disiapkan. Coba dilontarkan berhasil menembangkan Recoboy. Pelontar LDR yang sangat luar biasa. Lagi-lagi dilontarkan ledakan. Pelurunya banyak, betah perasaan Legalot asli. Nggak habis-habis juga. Sudah mulai dilontarkan menuju ke arah UNB kali ini. Yang tentunya terus dibuat kocar-kacir oleh Legalot sendirian. 2 orang di sana. Dewa juga berada di arah bawah. Terus bertahan Legalot di arah atas. Meskipun dari arah atas sudah ada tembakan dari tim DG Esports yang sedang mempertahankan konsistensinya. Made sang sniper di take down. Smiley juga harus sudah tumbang. Cukup alot pertempuran yang terjadi di tim kali ini. 5 tim yang tersisa dan zonanya akan segera menyusut Azuri. Oke betul banget, serta juga Made JV yang emang udah harus medikasi dulu karena dari bawah masih ada RRQ yang bakal coba untuk siap. Dengan Nesekin dari seorang Maybe bakal terus menggurus, membuka satu persatu gol untuk jalan maju. Tetapi sudah reviewnya pun tumbang oleh M79 dari Kapten Legalot. 2 orang terjatuh. Made granat merasakan dari arah belakang.
Namun kali ini Legalot gak bakal tinggal diam begitu aja. Love You gak bakal dibiarkan untuk di-revive. Bakal coba untuk menghancurkan, tetapi maybe-nya pun bakal terjatuh dari bawah. Andrik masih bisa untuk survive. Last man standing kali ini. Granat bakal coba untuk dikokang. Razor bergerak maju. Dan itu dia. Super digging-nya pun tumbang di posisi 5. Kali ini UNB benar-benar survive. RRQ-nya pun lengkap dengan julukannya Sang Mesin Tua. Kedatangan tamu. Ada EVOS Immortal dari belakang dengan untung masih 4 orangnya di atas. Ada cukup menjelar rahasia. MT9 dilantarkan. Masuk. Upeknya pun harus jatuh. Dan kali ini juga rahasianya juga tumbang. Dengan MT9 kali ini Bigan. Yes, Jack-nya juga ternyata harus sudah terkena knockdown setelah memasang keluar karena memang sekali digunakan berhasil untuk menembus pertahanan dari tim EVOS Immortal. Dewa yang belum mendapatkan kill, tapi kali ini mereka berhasil meratakan satu EVOS Immortal dengan flash freeze yang dilemparkan oleh seorang Bams. Ledakan yang membekukan EVOS Immortal dengan 11 killnya tadi harus sudah tumbang di posisi keempat. Dewanya masuk, RRQ juga ada. Sendirian saja Razor bertahan di arah atas, UNB-nya langsung merangsek di posisi ketiga dan Dewa United berada di arah bawah. Kali ini Razor sendirian menyembunyikan diri dan buyar ternyata untuk Dewa United. Akhirnya setelah jatuh bangun, setelah hidup-hidup mati-mati, Dewa United mendapatkan buyar di Kalahari. Wow.